Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Kita jumpa kembali, bertemu kembali di kegiatan Loka Karya 5. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Luar biasa. Baik dan sehat. Alhamdulillah, sehat Bapak. Masih semangat untuk mengikuti Luar biasa. rangkaian pendidikan guru penggerak Bapak Ibu? Semangat. Selalu semangat. Baik, baik. Hari ini kita sudah masuk di Loka Karya 5 ya Bapak Ibu ya. Artinya beberapa bulan ke depan lagi mungkin program kita akan berada di penghujung program. Namun demikian pada kegiatan Loka 5 ini kita akan belajar bareng-bareng lagi, berkolaborasi bersama-sama lagi. Bapak Ibu yang luar biasa, sebelum kita mulai, mari kita buka dulu kegiatan Loka Karya 5 ini dengan bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat, mudah-mudahan dengan doa kita, kegiatan kita bisa berjalan dengan lancar. Untuk selanjutnya, saya izin untuk berbagi layar dengan Bapak Ibu semua. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, kali ini kita berada di Loka Karya 5 Pendidikan Guru Gerak Angkatan 11. Pada kegiatan Loka Karya 5 ini, kita akan belajar bareng-bareng terkait dengan kolaborasi dalam pengelolaan program yang berpihak pada murid. Selanjutnya nanti tujuan dari Loka Karya kita pada pagi hari ini adalah calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang, dan tujuan program. Supaya kita lebih dinamis, maka kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya berkenalan Bapak Ibu. Saya Faik Muammar, guru SD Negeri Cilipur 4. Nah, ini kontak saya. Baik, sebelum acara ini kita mulai, kita buat ataupun saya mengusulkan satu kesepakatan kelas bersama supaya bisa tertib ya Bapak Ibu ya. Yang pertama, ini sekedar usulan Bapak Ibu, bagi CGP yang tidak sedang berpendapat, maka dapat mute audionya, kemudian video tolong untuk ditampilkan, bergantian dalam berbicara, saling menghargai pendapat, dan aktif di sepanjang kegiatan. Kira-kira Bapak Ibu sepakat dengan kesepakatan ini Bapak Ibu? Sepakat. Sepakat Pak. Baik, terima kasih luar biasa. Program yang berdampak ini sangat luar biasa tentunya Bapak Ibu. Nah, maka dari itu yang pertama ini Bapak Ibu, coba mungkin dari Bapak Ibu bisa bagi dengan kita melalui kolom chat ataupun di Jamboard yang sudah saya sematkan di kolom chat. Bapak Ibu juga bisa raise hand untuk menyampaikan pendapatnya. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid? Saya persilahkan, monggo. Baik, mohon izin Bapak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Program yang berdampak pada murid ini adalah menurut saya program yang dibuat dengan program yang dapat mengakomodir kebutuhan murid, tapi juga disesuaikan dengan manajemen resiko. Misalnya kita membuat program berkemah, itu kita diskusikan lagi bagaimana resiko yang akan dihadapi ketika akan berkemah. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Roasih yang sudah berbagi tentang apa sih program yang berdampak pada murid. Selanjutnya setelah Bu Roasih ada Bu Ratna. Disilakan Bu Ratna. Baik Bapak, terima kasih untuk waktunya. Jadi yang dimaksud dengan program yang berdampak pada murid bagi saya adalah program yang dibuat dari murid dan untuk murid. Jadi dalam program berdampak pada murid ini adalah tujuan kita murid dan murid. Seperti itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ratna sudah berbagi. Bapak Ibu boleh mengisi di Jamboardnya Bapak Ibu untuk bisa berbagi. Ada Pak Lukman silakan. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak Ibu guru yang jadi kalau menurut saya program yang berdampak pada murid itu adalah program yang dimana ketika setelah membuat program itu siswa itu menjadi berubah karakternya menjadi lebih baik, dan karakter yang lebih baik itu adalah terus continue akan tambah lebih baik gitu. Itu yang saya pahami mengenai program yang berdampak pada murid itu. Jadi sehingga siswa itu memiliki belajar yang mandiri, karakternya mandiri, dan dia bisa memaknai apa yang didapat dari program yang dilakukan oleh sekolah atau Bapak Ibu gurunya. Baik. Karena dia ikut merancang program itu tersebut. Nah, dilibatkan oleh gurunya. Begitu Pak Baik dari saya.
Baik, terima kasih Pak Lukman yang sudah menyampaikan pendapatnya, yang pada intinya adalah program yang berdampak pada murid itu juga harus ada kebermaknaan, begitu ya Pak Lukman ya, kebermaknaan secara terus-menerus. Baik Bapak Betul, Pak. Ibu, selanjutnya dari pendapat teman-teman yang tadi sudah disampaikan, kira-kira ada nih dari Bapak Ibu yang bisa menjadi relawan ya untuk bisa menyimpulkan pendapat dari teman-teman. Silakan bisa mengisi bisa raise hand atau bisa juga di kolom chat box atau di Jamboard yang sudah saya sematkan. Monggo Bapak Ibu. Bapak, di sini saya akan mencoba menyimpulkan program yang berdampak kepada murid. Program yang berdampak pada murid itu berarti program yang memberi dampak positif, ya Pak. Tentunya memberi dampak positif kepada murid, yang memberikan pengalaman yang bermakna kepada murid, yang di dalamnya itu sekolah memberikan ruang kepada murid untuk memberikan suaranya, pilihannya terhadap apa yang dia lakukan, sehingga murid itu bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan dan menjadi pembelajaran yang bermakna bagi dirinya sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratna yang sudah memberikan kesimpulan pada kesempatan kali ini. Bapak Ibu yang lain bisa menyimpulkan juga nanti di link Jamboard ya Bu ya, Bapak Ibu ya. Baik. Selanjutnya pertanyaan kedua Bapak Ibu. Adakah Bapak Ibu yang bisa berbagi cerita tentang program yang sudah Bapak Ibu lakukan, program yang berdampak pada murid yang Bapak Ibu lakukan di sekolah Bapak Ibu? Mungkin salah satu orang bisa berbagi cerita dengan kita di forum ini. Bapak Ibu yang lain bisa berbagi cerita di kolom chat box atau di Jamboard. Disilakan Bapak Ibu. Baik, ada Bu Ratna dipersilakan Bu Ratna. Baik Bapak, terima kasih waktunya. Jadi Halo, saya Bu di sini Ratna. akan berbagi program yang sudah saya, ya, sudah Bapak terdengar suara saya? Oke. Terdengar jelas. Oke, jadi saya sudah membuat program yang berdampak pada murid di sekolah saya, di mana saya menemukan ada beberapa anak yang sudah kelas tinggi, kelas 4, 5, 6 itu ada beberapa sih Pak, nggak banyak, itu belum bisa lancar membaca Pak. Jadi suatu hari saya kumpulkan mereka, saya tanya maunya belajar seperti apa, model seperti apa, dan mereka sendiri menjawab bahwa mereka ingin belajar baca dengan saya, mereka ingin les di rumah saya, seperti ketika saya tawarkan kenapa nggak les di sini aja di sekolahan, mereka bilang mereka malu dengan teman-teman yang sudah lancar membacanya, seperti itu Pak. Jadi dari itulah terbentuk inisiatif saya untuk membuat program BB Cream Pak. BB Cream di sini bukan skincare-nya emak-emak ya Pak ya, tapi BB Cream ini bengkel bocah kreatif menulis dan membaca Pak. Dan sampai sekarang alhamdulillah program itu masih berjalan, bahkan dari dampak dari program ini ada wali murid yang anaknya sudah lancar membaca tapi mau menitipkan ke saya, seperti itu Bapak. Terima kasih. Wah, luar biasa sekali Bu Rana dengan programnya Baby Cream ya. Luar biasa sekali. Baik, Bapak Ibu yang luar biasa, karena waktu jadi Bapak Ibu yang lain bisa berbaginya di kolom chat box atau di link Jamboard saya. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Selanjutnya adalah bahwa kita dapat menyimpulkan dari beberapa tadi pendapat dari Bapak Ibu semuanya bahwa program sekolah yang berdampak pada murid adalah program sekolah yang dibuat berdasarkan hasil analisis kebutuhan murid. Ini yang paling penting dan yang harus kita pahami bersama, bahwa untuk menentukan program tersebut maka kita harus terlebih dahulu melakukan analisis kebutuhan murid. Betul yang dikatakan oleh Bu Ratna, dari murid untuk murid gitu kan. Baik Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita di penghujung kegiatan kita di acara penutupan ini. Saya berharap Bapak Ibu tetap semangat. Barangkali ada Bapak Ibu yang bisa menjadi sukarelawan, salah satu orang saja untuk berefleksi, saya persilahkan. Bapak Ibu guru semua. Nah, hari ini saya ingin merefleksi, yaitu saya belajar tentang program yang berdampak pada murid. Nah, tadi disampaikan oleh beberapa teman CGP yang lain bahwa program yang berdampak pada murid itu ternyata banyak jenisnya dan harus dianalisis dulu. Nah, kebutuhan apa supaya tepat sasaran, itu intinya. Nanti dampaknya itu akan continue itu dan dapat dirasakan benar-benar oleh murid. Nah, menjadikan murid yang lebih positif, lebih baik lagi dalam karakternya. Nah, hari ini saya merasa senang atas ilmu baru yang dari Bapak Ibu semua sampaikan, dan insya Allah akan saya terapkan di sekolah saja. Mungkin itu Bapak yang bisa refleksi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Lukman yang sudah bersedia untuk berefleksi bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu guru CGP juga jangan lupa untuk mencatat refleksi hari ini ya, biar kita senantiasa bisa memperbaiki kekuatan. Baik, ini sebelum saya tutup, saya ingatkan Bapak Ibu, jangan lupa untuk mengisi lembar kerja terakhir untuk penugasan di Lokakarya 5 ini. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru semuanya. Baik, terima kasih Bapak Ibu yang luar biasa atas atensinya untuk pada sesi ini.
Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.